Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan penangguhan penahanan Nurul Fahmi, tersangka pelecehan lambang negara, pembawa bendera merah putih bertuliskan kalimat tauhid. Penangguhan dikabulkan setelah adanya jaminan dari pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham dan juga keluarga. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan penangguhan penahanan tersangka pelecehan bendera merah putih bertuliskan Arab. Penangguhan Nurul Fahmi ini dilakukan setelah adanya jaminan dari Ustadz Arifin Ilham dan juga istri tersangka. Sementara Nurul Fahmi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepolisian atas dikabulkannya penangguhan penahanannya. Semua ini adalah berkah dari Al-Quran dan pada istri cinta dan anak baru lahir yang menunggu di rumah. Kepada Bapak Kapolri, terima kasih atas penangguhan ini. Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Kasat, Bapak Kanit, dan semuanya yang Bapak penyidik yang telah kooperatif selama ini. Meski demikian, menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Iwan Kurniawan, walaupun penahanannya dikabulkan, namun proses hukum tetap berjalan. Untuk proses masih berjalan terus, bagaimana aturan ketentuan yang berlaku. Saat ini masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti yang lain dan pengembangan. Ya, untuk itu nanti akan kita tuntaskan untuk penyidikannya. Usai dikabulkan penangguhannya, Nurul Fahmi dan Ustadz Arifin sempat sujud syukur di Masjid Polres. Dari Jakarta, Helmi Sejangpati, MNC Media memberitakan. Pemirsa, sebelum penangguhan penahanan Nurul Fahmi, anggota DPR dari fraksi PKS Al-Muzamil Yusuf menyuarakan pembelaan terhadap Nurul Fahmi di sidang paripurna DPR kemarin. Ya, Al-Muzamil mempertanyakan kepada Kapolri atas penangkapan Nurul Fahmi yang dilakukan sepihak oleh kepolisian. Perkenankanlah saya untuk mengawali pernyataan saya ini dengan mengutip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Serta Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum, equality before the law, due process of law, peradilan merdeka, dan penegakan HAM. Dengan mengacu pada dua pasal Undang-Undang Dasar tersebut, ditambah dengan fungsi DPR pada pasal 20A Undang-Undang Dasar, fungsi pengawasan terhadap pemerintahan, maka pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada kita semua, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi dan aparat penegak hukum, khususnya Bapak Kapolri, status para pembuat lambang atau gambar tulisan di bendera merah putih. Saya ingin tunjukkan beberapa contoh. Ini adalah lambang konser merah putih dengan konser band seorang artis kita yaitu Iwan Fals. Kedua, demonstrasi merah putih kita Indonesia ditulis di bendera, satu demonstrasi di Jakarta. Ketiga, kami minta bebaskan Ahok juga di merah putih. Keempat, band Dream Theater juga di merah putih. Kelima, Metallica juga di merah putih. Dan keenam, merah putih ada tulisan La ilaha illallah. Pertanyaan kami kepada Presiden, khususnya kepada Kapolri, pernyataan Kabid Humas Polda Jaya mengatakan tanpa ada pelapor akan mengusut Nurul Fahmi, pembuat bendera La ilaha illallah di atas merah putih. Kalau tanpa pelapor, bagaimana dengan pelaku yang lain ini? Mengapa mereka tidak diusut? Azas equality before the law sebagai negara hukum telah kita langgar. Dan Undang-Undang 24 2009 tentang bendera atau lambang negara disebutkan di situ, hukuman itu adalah pada mereka yang menodai dengan maksud menodai, merendahkan martabat bendera negara.
Apakah la ilaha illallah adalah kata-kata yang menodai? Kata-kata yang suci seperti yang menodai. Yang pantas menodai adalah kata-kata kotor, perlawanan terhadap NKRI, kata-kata keji. Kalau proses ini dilanjutkan, artinya kita membiarkan makna Metallica, Dream Theater, dan berbagai kata lainnya lebih mulia daripada kata la ilaha illallah. Sebuah kata yang telah membebaskan Indonesia dengan perjuangan para pahlawan nasional melawan penjajahan. Oleh karena itu saya meminta kepada Kapolri, supremasi hukum bukan kekuasaan. Persamaan di hadapan hukum bukan perbedaan. Due process of law, menuruti aturan hukum. Adanya kesengajaan penghinaan, tentu tidak layak kata la ilaha illallah disamakan dengan kata penghinaan. Itu adalah kata kemuliaan. Dua kata paling mulia bagi seorang muslim untuk masuk Islam, salah satu katanya la ilaha illallah. Dan ditangkap Nurul Fahmi tengah malam seperti seorang teroris dan pengedar narkoba. Oleh karena itu kami ingatkan kepada Kapolri, DPR RI punya hak untuk pengawasan dijamin oleh konstitusi. Tegakkan negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pasal 27 persamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Dan kepada Presiden Jokowi yang punya kewenangan untuk memilih, menyeleksi dengan mengajukan kepada DPR, mohon Anda pun ikut memantau kinerja Kapolri dan jangan sampai sejarah Presiden Jokowi dikotori dengan penahanan terhadap kata yang sangat mulia bagi kaum muslimin, la ilaha illallah, di atas bendera merah putih yang kita cintai. Saya yakin, saya berada di sini dengan ucapan saya tidak sendiri. Saya yakin banyak seluruh anggota DPR ini yang bersama kami. Oleh karena itu, untuk menuntut sebagai pengawasan DPR penegakan hukum ini, saya minta kepada teman-teman yang punya perasaan simpati yang sama untuk berdiri, untuk dilihat oleh media berapa banyak DPR RI ini yang setuju dengan pernyataan ini. Saya mohon yang setuju kita berdiri. La ilaha illallah, Muslim cinta NKRI. Demikian pernyataan kami bisa dilihat dari berbagai fraksi. Tersangka pembawa bendera Indonesia bertuliskan huruf Arab, Nurul Fahmi, kini telah ditangguhkan penahanannya. Isu bendera bertuliskan huruf Arab ini pun menjadi ramai diperbincangkan publik. Berbagai pendapat pun disuarakan oleh masyarakat. Ya, mengenai bendera, ada tulisan Arab, kita kurang setuju, Pak. Gitu loh. Karena kita itu kan, perjuangan kita itu kan dari dulu kan udah merah putih. Ngapain dirubah-rubah gitu? Gitu loh, Pak. Nah, kita sebagai orang awam, kita ya itu wewenang dia lah ibaratnya, ya. Kita nggak bisa ngasih solusi yang terbaik lah buat dia, ya. Pokoknya kita masalah bendera itu kita kurang setuju gitu aja, Pak, intinya. Ya, saya mengatakan bahwa merah putih itu kan bendera kita ya, lambang negara kita. Itulah menandakan bahwa kita itu negara kesatuan Republik Indonesia ya, ke negara lain. Artinya kalau merah putih itu tidak boleh dicoret-coret siapapun. Kalau dia sebagai warga negara Indonesia, merah putih itu harus memang bersih. Jadi kalau ada yang mencoret seperti itu, apalagi kejadian yang terakhir ini ya, saya sangat tidak setuju. Tidak setuju. Soal penangguhannya, ya itu urusan hukum lah ya, urusan kepolisian, itu kebijakan dari kepolisian lah. Tetapi saya harapkan untuk masa yang akan datang agar warga negara Indonesia tetap menghormati bendera merah putih, dan itulah lambang kita, itulah tanda kita sebagai negara kesatuan RI. Ya. Harus dihukum lah. Siapa nih? Mas Sony. Mas Sony. Thank you, Mas. Nyoret bendera merah putih itu gitu. Kan yang nyoret itu kan sekarang penahanannya ditangguhkan. Tanggapan gimana?
ya bagus sih, biar dia tahu gimana rasanya gitu. Maksudnya kayak dia biar Pemirsa, hanya karena bertengkar dengan kekasihnya, seorang remaja di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terjun ke Sungai Berantas. Hingga kini tim SAR masih mencari korban yang terseret derasnya arus Sungai Berantas. Mina, 52 tahun, warga desa Marmoy, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, langsung histeris setelah mengetahui putranya melompat dari atas jembatan Sungai Berantas Selasa sore. Pemuda berinisial WK diketahui warga terjun ke Sungai Berantas setelah bertengkar dengan IF, kekasihnya di atas jembatan. Menurut teman korban sempat dicegah oleh temannya agar tidak melompat, namun korban beronta dan langsung terjun dari atas jembatan, kemudian hilang terseret aliran Sungai Berantas. Hingga kini tim SAR dibantu warga masih melakukan pencarian terhadap korban.